Sebenarnya gini, banyak orang hebat yang ada di Indonesia, yang tidak ada itu adalah kesempatan. Saya adalah orang yang tercipta dari sebuah kesempatan. Gitu. Makanya mulai dari dunia entertainment, saya diciptakan dari kesempatan, karena saya diberikan kesempatan oleh teman-teman yang hebat. Sama seperti ketika masuk ke dunia entrepreneur, menjadi salah satu founder dari Shining Bright itu juga dari kesempatan. Daya tahan sebuah produk itu tuh akan penting banget. Semakin, ya kembali kalau kita ngomong masalah produknya mau berkualitas, ada harga. Betul. Kalau yang aku lihat sekarang nih, gue lihat sekarang tuh banyak banget orang-orang yang gak peduli. Yang penting gue maunya harga murah. Masih harus belajar. Karena setiap tahun tuh challenge-nya berbeda. Saya pikir gampang jadi pengusaha, ternyata tidak. Susah. Ternyata enggak. Enak ya jadi direktur, kagak. Halo, selamat berjumpa kembali. Gue Pangeran Syahaan. Kali ini gue bersama dengan seseorang yang tidak biasa. Profilnya sedikit berbeda dengan yang biasa gue jumpai di Studio Asumsi. Pada hari ini gue bersama dengan Tara Budiman. Apa kabar Mas Tara? Baik Mas Pangeran. Terima kasih sudah hadir. Aku yang terima kasih loh diundang. Jaketnya keren Mas. Oh, banget. Nanti kita akan ngobrol banyak tuh, DSC itu apa. Iya. Tapi kalau kata ngomong gue lu aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh kan ya Mas ya? Boleh. Sebagai kakak kelas kan gak enak gue. Kakak kelasnya beliau inilah. Mas, ya. Iya, orang kan sebenarnya kenal Mas Tara tuh awalnya ya di TV lah ya. Kita ya istilahnya artis lah gitu. Walaupun saya nggak suka sebenarnya kan artis itu kan kayaknya konotasinya terlalu mengerdilkan talenta oke. seseorang. Ya, tapi Mas Tara ini di TV, dunia hiburan, tapi juga memiliki bisnis. yes. Dan udah lama juga gitu. Jadi udah bukan baru setahun 2 tahun aja, 2000 Betul, 2012. 12 Iya. gitu. Kenapa memutuskan untuk awalnya berbisnis? Karena ada kesempatannya sih Mas. Jadi kenapa gue akhirnya terjun ke dunia bisnis, awalnya itu tuh sebenarnya kesempatan dari partner juga. Jadi gue punya partner namanya Vance Astro. Dia yang mengajak awalnya, kita bikin clothing line yuk. Clothing line. Iya, gue lihat lu tuh orangnya sangat eksperimen untuk fashion gitu. Lu tuh suka banget mencarilah apa-apa yang baru di dunia fashion. Bener sih, cuman gimana kalau kita bikin brand sendiri. Jadi partner gue ini tadinya tuh adalah road manager sebuah band. Nah akhirnya diajakin di 2012, kita pengen bikin sebuah brand yang tadinya itu tuh bisa kita pakai, tapi bisa kita share juga ke anak-anak yang lain atau mungkin anak-anak band yang lain. Karena kita ngeliat kan waktu itu tuh pasar dunia fashion itu tuh lagi mau naik-naiknya tuh untuk masa lokal brand lah. Local brand, ya. Karena kan kita melihat dari petinggi-petinggi yang dulu, mulai dari Uncle, Oval Research, Rockman, you name it ya. Dimana gue pertama kali mampu membeli barang atau baju sendiri itu tuh awalnya tuh ya gue beli Rockman dulu. Jadi ada ketertarikan gue, seru juga nih bikin brand sendiri yang bisa gue pakai, yang bisa gue banggain. Dan juga bisa di-share ke para followers gue, tadinya gitu. Itu sih yang akhirnya kenapa gue mau terjun ke dunia bisnis. Dan memang dari awal udah fashion ya, jadi ada ketertarikan, peluang juga. Ya. Dan pada akhirnya merasa bahwa ketika industri fashionnya mau menanjak naik, dan itu saya rasa wave berikutnya ya. Karena tadi kan brand-brand yang tadi disebutin itu wave pertama mungkin Wave ya. pertama, Di pertengahan bener 2000-an tuh kan. Iya, betul sekali, Kan Mas. 2012 tuh di wave berikutnya dan fashion. Tapi fashion seperti apa sebenarnya yang difokuskan ketika mulai bisnis? Sebenarnya gini, yang kita cari itu tuh adalah memang lebih ke streetwear, lebih ke daily use. Dimana banyak banget yang kalau di 2012 itu tuh anak-anak, kalau kita bilang anak-anak mudanya itu tuh suka bereksperimen dengan gaya. Ya. Yang tadinya kalau kita lihat makin banyak brand-brand luar negeri yang masuk ke Indonesia, mulai dari Givenchy, mulai dari you name it, Marcelo Burlong. Ada juga beberapa desainer-desainer luar negeri yang udah base-nya di Indonesia juga. Yang akhirnya ngebuat jadi kayak wah nih ternyata streetwear di Indonesia itu peminatnya banyak banget gitu. Mumpung kolamnya masih sedikit nih, kenapa nggak kita masuk aja yuk. Dan dari situ akhirnya ya aku buat gitu, mulai dari fashion yang daily use aja. Awalnya sih dari situ sebenarnya Mas.
Kalau ngomongin streetwear brands ini kan walaupun untuk penggunaan sehari-hari streetwear ya dipakai di jalanan gitu kalau istilahnya. Tapi kan memang brand-brand luar ini harganya nggak murah. Betul. Iya kan? Iya. Harganya bukan lumayan lagi sih, mahal sih. Yes. Ini juga jadi peluang yang sebenarnya dilihat juga kan. Jadi kita Bener bisa banget. provide something yang mungkin kualitasnya mirip-mirip tapi harga lebih terjangkau gitu. Benar, karena gini, kalau menurut aku nih sebenarnya gini, dari segi kualitas pas aku menggunakan beberapa brand-brand kayak Rockman, Uncle, ternyata dengan brand seperti Supreme, seperti brand-brand luar yang sudah besar itu tuh nggak kalah kualitasnya. Dari situ aku mencoba kayak, wah kenapa kita nggak bikin brand kita sendiri dengan lebih ke local pride nih. Nah, kalau dari aku pribadi, fashion itu tuh kan nggak pernah ini ya, nggak pernah mati ya. Selalu akan ada sesuatu yang baru. Ya, dari situ sih akhirnya kita berpikir, oh ya udahlah, ntar Shining Bright kita bikin aja untuk naikin di wave 2012 ini. Dan di 2013 alhamdulillah ada salah satu wave lagi di mana lokal Pride itu tuh naik tuh dari zaman-zamannya Jakarta Clothing. Nah, dari situ tuh makin banyak tuh akhirnya kita tahu dan kita belajar. Gitu sih Mas. Bisa kalau kita ngomongin soal fashion ya, termasuk juga ngomongin streetwear. Branding itu kan sesuatu hal yang saya rasa sangat esensial Banget. gitu. Bahwa orang mau menggunakan sebuah brand itu karena brand tersebut memiliki asosiasi terhadap let's say keren, Yes. cool, limited edition Ya. ya, dan lain sebagainya. Ya. Apakah itu hal yang juga fundamental gitu ketika bikin brand streetwear kayak Shining Bright? Sebenarnya kalau ditanya branding itu, ya branding kan penting banget ya. Tapi kalau dari kita sendiri, ya memang ya namanya juga kita kan mempunyai sebuah brand yang memang mau kita lepaskan nih buat orang-orang. Yang paling harus dimiliki buat aku pribadi sih sebenarnya adalah dari brand ID-nya sendiri, history dari Shining Bright itu sendiri. Dan memang yang akhirnya membedakan Shining Bright dengan brand lokal lainnya itu apa? Ya dari story-nya itu sih sebenarnya. Apa yang pengen dilihat oleh Mas Tara dan teman-teman Shining Bright ketika orang ngomongin Shining Bright gitu? Ini brand yang kayak gimana sih? Apa kata pertama yang diinginkan muncul? Positif vibe. Namanya juga Shining Bright ya, Iya, supaya bisa makin bersinar lagi. Jadi pertama aku bikin itu tuh memang kita lebih ingin menarik anak-anak muda tuh supaya punya, ketika mereka menggunakan Shining Bright, mereka tuh represent positive way. Dulu tuh kita punya semuanya font. Tagline kita aja, believe in your, trust God and believe in yourself. Nah dari situ tuh aku mau Sangat positif ya? Sangat positif sekali kan. Iya. Sementara banyak banget anaknya, Shining Bright tuh bukannya Rihanna yang joget-joget ya gitu. Apa Ternyata kita yang tidak gitu. Nah, sebenarnya memang positif vibe-nya yang memang pengen kita berikan. Itu sih. Dan mengenai prospeknya sendiri, dulu orang melihat bahwa streetwear line ini kan niche ya. Niche Yes. produk, niche market Banget. juga gitu. Tapi apakah sekarang menjadi sesuatu yang lebih massal atau memang ya lebih baik memang itu jadi sebuah niche market aja yang nggak makin general gitu? Sekarang, Iya. kalau kita ngomongin sekarang Mas, Iya. wah benar gitu. Kalau sekarang ini akan menjadi mass. Kalau dibilang kita membuat, apakah ingin dirubah menjadi niche? Buat aku sih enggak. Karena ketika kita mau membuat menjadi niche, nggak akan ada serunya, nggak akan ada keuntungan bagi yang lain gitu. Kalau kita ngomongin soal fashion, Ya. branding association juga, kan biasanya yang merek luar tuh selalu dianggap punya prestige gitu. Betul. Tapi sekarang juga sudah berbeda kan. Local brand sekarang, local pride punya kebanggaan tersendiri. Itu transisinya dulu gimana sih Mas? Kenapa bisa sekarang orang Indonesia merasa local brand tuh sama kerennya gitu? Karena gini sih Mas, kalau menurut aku kembali lagi yang diberikan adalah kualitas. Kualitas yang akhirnya orang tuh bisa ngelihat gitu. Oh ternyata brand lokal itu dengan harga yang masih affordable itu tuh dengan brand luar ternyata bisa menyaingi ya. Walaupun sebenarnya kalau kita masalah branding itu kita udah jauh kalah. Nah dibantu lagi dengan banyaknya akhirnya teman-teman streetwear di Indonesia bahu-membahu untuk menaikkan branding dari local pride sendiri. Itu sih menurut aku dia di banyak kalangan yang akhirnya ngebantu ngebuat brand lokal ini nih akhirnya menjadi besar. Nah kalau ngomongin soal tantangannya sendiri nih, bikin bisnis, setiap lini bisnis kan punya challenge sendiri-sendiri ya. Ya kita juga di media bisnis punya challenge sendiri ya gitu kan. Mungkin teman-teman F&B punya challenge sendiri juga. Tapi Betul. kalau di clothing, challenge paling besar dan cara overcome-nya gimana Mas Tara? Challenge kalau untuk sekarang sih Mas, challenge terbesar kita tuh adalah di mana sekarang tuh udah banyak sekali perang harga. Nah itu menjadi challenge yang luar biasa buat aku pribadi, sama
what's next nih? Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kolaborasi? Karena kalau kita ngomongin masalah kolaborasi sekarang itu adalah yang menarik di 2020 semuanya it's all about collaboration. Kolaborasi dengan ya brand luar, mungkin dengan brand-brand atau produk-produk besar gitu. Itu bisa menjadi challenge. Cuman yang sampai sekarang sih masih perang harga Mas dari Shining Brand sendiri ya. Itu yang masih kita harus memutar otak bagaimana caranya untuk bisa terus tetap perang harga. Jadi apakah memang harga ini walaupun memang ya buat pengguna gitu kan faktor coolness itu kan penting. Tapi pada akhirnya harga itu nggak bisa dilawan Mas. Lebih murah pasti akan lebih menarik gitu. Mas kalau beli sesuatu mencari yang lebih murah atau yang lebih mahal? Lebih murah tentu saja. Lebih murah kan. Sekarang market di Indonesia anak-anak sekarang tidak peduli dengan kualitas. Itu adalah challenge untuk semua brand-brand lokal di mana buat kami pribadi gimana caranya mengedukasi mereka tentang kualitas itu tuh penting loh. Daya tahan sebuah produk itu tuh akan penting banget. Semakin ya kembali kalau kita ngomong masalah produknya mau berkualitas, ada harga. Betul. Kalau yang aku lihat sekarang tuh banyak banget orang-orang yang nggak peduli. Yang penting gue maunya harga murah. Oke, ada kolaborasi terbaru dari Shining Bright. Kita tungguin aja seminggu lagi, ntar kan ada sale-nya. Ada kembali lagi dengan nomor cantik 11, 22, 33 dari situ sih sebenarnya. Dan itu sudah bergerak ke arah yang menurut Mas Tara sebenarnya yang kurang oke gitu kalau perang harga ini. Sebenarnya kalau dari menurut aku pribadi sama tim tuh sebenarnya kurang oke. Tapi kembali lagi ya kalau kita mau survive, kalau kita mau bertahan ya kita harus mengakali semuanya itu. Makanya menariknya di Shining Bright itu tuh walaupun perang harga kita punya dua fashion yang berbeda. Kita punya premium, kita punya regular. Gimana cara bedainnya itu? Membedakannya itu dari kualitas sudah jelas beda. Yang premium itu semuanya ada di capsule collection, ada di kolaborasi-kolaborasi dengan brand-brand luar. Terakhir kita melakukan kolaborasi dengan Warner Bros. Nextnya lagi ada beberapa kolaborasi dengan produk ataupun brand-brand besar. Itu mulai dari kualitas. Mulai dari marketingnya kita udah membedakan tuh Mas. Regular itu adalah yang setiap hari akan keluar dan itu yang menggaji saya tentunya. yang ibarat kata kalau kita bikin sebuah artikel reject sales segala macam itu akan habis. Gitu. Di situ yang ya kita bisa menarik konversi dari e-commerce itu. Mas Tara sendiri dengan melakoni dua kegiatan yang berbeda ya, satu menjadi aktor, artis, entertainer dan lain sebagainya. Lalu di sisi lain menjadi entrepreneur. Ya. Lebih enjoy yang mana Mas? Waduh, pertanyaan. Kalau ditanya lebih enjoy yang mana, dua-duanya enjoy. Tapi berbeda banget. Karena di dunia entertainment itu tuh ya saya maksudnya gue udah lahir di situ. Udah hampir menguasai hal yang di entertainer. Cuman kalau di entrepreneur tuh adalah step saya untuk masih belajar. Masih harus belajar. Karena setiap tahun tuh challenge-nya berbeda. Saya pikir gampang jadi pengusaha, ternyata tidak. Susah. Ternyata enggak. Enak ya jadi direktur, kagak. Jadi ada hal-hal yang menurutnya oke, ternyata bukan beban juga sih sebenarnya. Cuma challenge-nya yang berbeda itu aja sih. Apa yang paling bikin kaget pertama kali waktu terjun ke dunia usaha sebagai entrepreneur? Tanggung jawab sih. Tanggung jawab sama disiplin gitu. Kalau tanya tanggung jawab adalah apa? Karena kan kembali lagi saya bekerja di belakang saya ada beberapa banyak orang gitu yang harus kita bantu juga. Dan gimana caranya supaya ini bukan hanya brand musiman, tapi ini harus sustain juga. Dan itu setiap tahunnya itu tuh challenge-nya selalu ada. Itu sih akhirnya kayak oh ya ternyata saya baru menyadari menjadi seperti Mas ini nih mungkin rasa tidurnya jam tidurnya lebih dikit gitu. Menjadi seperti Raffi Ahmad apalagi kan. Nggak kebayang sih kalau nggak gitu. kebayang kan. Masa gue cuma 3 jam tidur. Oh iya sih gue bisa ngeliat sih gitu. Jadi dari situ ya memang challenge-nya berbeda lah. Banyak brand ya di berbagai bidang juga termasuk juga clothing gitu. Tapi juga nggak cuma clothing, segala macam lah. Sekarang brand pengen extend beyond their own products. Ya. Jadi entah bikin konten sendiri ya, bikin channel marketing sendiri, dan itu dilakukan juga saya lihat sama Mas Tara, sama teman-teman kita juga, sama Jupaka gitu kan, sama Boy Mleno gitu bikin konten. Yang mana itu sebenarnya
apakah itu stand alone? Saya sih nggak yakin itu stand alone. Itu sebuah kesatuan marketing effort kan Mas Tara ya? Betul Iya kan? Mas, Iya. dibaca di sini. Saya boleh minum dulu Boleh ya? dong, silakan. Ya, boleh diminum kan ya? Yes. Sebenarnya memang itu sebuah kesatuan yang memang supaya berkesinambungan dengan yang lainnya. Di situ ada Jupaka, ada Boim, ada saya sendiri yang punya persona yang berbeda-beda. Yang kalau kita satuin itu tuh ya mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baru lagi tentunya. SOB itu tuh kita bangun tuh untuk fashion, musik, and art. Dan itu tuh semua untuk lokal. Gitu. Karena kita pengen ini adalah wadah untuk semua brand lokal bisa bisa diberitahu kepada masyarakat juga, mungkin musisi-musisi lokal dan ada beberapa artis-artis lokal juga gitu. Ya tempat bermain yang sangat enak banget sih menurut saya gitu. Tempat berkolaborasi yang sangat seru sekali gitu. Nggak hanya berkolaborasi dengan brand, tapi kita bisa berkolaborasi dengan ya beberapa teman-teman yang berbakat lah gitu. Dan menjadi wadah yang tempat belajar lagi baru untuk saya. Karena menurut saya ini networking ya Mas. Saya baru menyadari networking itu penting ketika di dunia entrepreneur ini. Gitu sih. Tapi kan dengan background dan juga credentials Mas Tara yang udah lama gitu di dunia entertainment, di dunia TV gitu. Bukankah networking itu sudah terwujud dengan sendirinya, tinggal dikapitalisasi aja oleh Mas Tara sebagai entrepreneur? Betul. Tapi kalau di mungkin kalau di dunia entertainment saya lebih mudah untuk melakukan networking. Tapi kalau di dunia entrepreneur ternyata berbeda cara bermainnya. Itu tuh yang lebih seru lagi. Nggak segampang kita walaupun punya nama besar dimudahkan untuk ketemu dengan beberapa orang-orang, karena di balik sebuah brand yang besar ada orang-orang besar juga di situ. Betul. Jadi cara bermainnya itu tuh berbeda lagi. Makanya saya akhirnya bertemu dengan Jupaka, dengan Boim juga yang ya kembali lagi punya persona yang beda-beda, yang akhirnya memperkenalkan saya kepada orang-orang yang berbeda-beda lagi. Gitu sih. Apa satu breakthrough atau inovasi atau hal apapun lah yang sebenarnya Mas Tara mengharapkan terjadi di dunia streetwear atau fashion Indonesia gitu, yang mungkin selama ini udah terjadi di negara lain tapi belum muncul di Indonesia? Ada nggak Mas? Sebenarnya kalau aku lihat itu adalah kolaborasi antar negara sih Mas. Antar negara ya? Iya. Ya. Seperti yang kita tahu banyak brand-brand besar yang udah melakukan kolaborasi gitu. Nah di Indonesia itu tuh baru akan mulai nih, baru akan mulai. Tapi kesempatannya sebenarnya harusnya banyak. Kayak terakhir kan kita bisa melihat Kompas akhirnya bisa berkolaborasi dengan salah satu band internasional. Dan juga saya beli tuh sepatu. Beli ya? Saya akhirnya beli walaupun di reseller. Dan ada juga dia berkolaborasi dengan brand luar. Nah di Indonesia tuh sebenarnya banyak brand-brand yang jika dikawinkan dengan streetwear luar ataupun produk-produk ataupun artis-artis luar, itu tuh mungkin bisa menjadi sebuah lahan yang bagus banget gitu Mas. Sebuah penjualan yang bagus banget. Iya, jadi sekarang tuh ego antar brand tuh kayaknya nggak setinggi dulu. Jadi kayak open aja gitu untuk kolaborasi ya. Dan itu membuka banyak peluang lain sih. Itu sangat-sangat sangat encouraging gitu untuk dilihat. Karena harapannya bisa menular ke orang-orang lain juga ya. Siapa tahu Mas Pangeran mau mendanai ada beberapa brand-brand Indonesia mungkin untuk berkolaborasi dengan mungkin IP luar. Nanti kita minta arahan Mas Tara aja gitu. Nah, ini di jaket yang digunakan Mas Tara nih ya, DSC 2022. Saya cukup familiar sebenarnya DSC. Karena Mas kan juga alumni sini. Betul. Saya dulu tahun 2000. Saya kolonongan dulu nih. Saya banyak dengar cerita kok tadi. Oh gitu ya. Nah sekarang Mas Tara ini jadi coach atau jadi mentor lah di DSC. Kebetulan saya juga disclaimer beberapa tahun lalu juga sempat kayak Mas Tara juga jadi mentor di DSC. Keseruan apa nih yang sudah terjadi dan bisa diharapkan terjadi di DSC 2022 ini Mas Tara? Sebenarnya udah terjadi sih, akhirnya saya ketemu sama orang-orang yang memang saya impikan, orang-orang yang sangat luar biasa di link-link yang sangat luar biasa juga gitu. Ketemu sama orang-orang hebat termasuk ketemu sama Mas Pangeran. Nah, tapi kalau keseruan apa lagi, saya mau melihat sebesar apa sih orang-orang entrepreneur yang ada di Indonesia. Karena selama ini saya cuma bisa melihat mungkin ada di lingkup yang kecil, hanya di Pulau Jawa. Tapi saya tidak bisa melihat yang ada di luar sana.
Di DSC ini nih kita bisa melihat banyak sekali peluang-peluang bisnis yang akhirnya tercipta yang nantinya juga bisa menjadi peluang bisnis yang besar gitu, bahkan didanai. Dari situ bukan saya cuma bisa melihat, tapi saya juga bisa belajar. Mungkin nantinya siapa tahu dari saya pribadi bisa berkolaborasi. Gitu. Dan DSC juga memberikan peluang gitu Mas, karena selama ini kan banyak para aspiring entrepreneur punya ide-ide bisnis tapi mungkin merasa oh kita kurang support, kurang modal gitu. Dan itu semua adalah orang-orang yang sebenarnya sangat berpeluang untuk ikutan DSC Mas Tara. Betul sekali. Sama kayak saya bilang, sebenarnya gini, banyak orang hebat yang ada di Indonesia yang tidak ada itu adalah kesempatan. Saya adalah orang yang tercipta dari sebuah kesempatan. Gitu. Makanya mulai dari dunia entertainment saya diciptakan dari kesempatan karena saya diberikan kesempatan oleh teman-teman yang hebat. Sama seperti ketika masuk ke dunia entrepreneur, menjadi salah satu founder dari Shining Bright itu juga dari kesempatan. Jadi saya berpikir kayaknya sayangnya kalau misalnya banyak orang hebat tapi nggak punya kesempatan. Dari DSC ini banyak kesempatan yang bisa didapetin. Ini jaket DSC dibikin Shining Bright bukan sih, tadinya saya maunya begitu. Tapi memang iya. Mungkin nanti di pelatihannya gitu. Atau ada mungkin peluang gitu Mas. Ada peluang. Ada. Dan masih ada tahun-tahun depan Mas. Betul, siapa tahu kan saya bukan cuma satu periode. Siapa tahu bisa retainer 5 tahun ke depan siapa gitu Mas. Tahu. Iya. Makanya emang kalau entrepreneur gitu ada peluang apapun jualan gitu Mas. Harus jualan Mas. Masuk gitu itu kan. dia. Iya. Saya udah berpikir seperti itu. Termasuk padahal bukan agendanya loh Mas. Tapi kita kalau jualan asumsi aja, mau Mas. bikin juga Oh nggak apa-apa. siap. Shining Bright oke Mas. Yoi dong. Shining Bright. Bersinar dengan terang dengan positif. Betul sekali. Nah mungkin buat Mas Tara juga bisa bilang ke teman-teman lain yang mungkin masih ragu-ragu tapi pengen ikutan DSC gimana Mas Tara? Oke, jadi buat teman-teman nih yang mungkin punya banyak sekali ide-ide bisnis yang ada, yang kalian punya ya, buruan ikutan DSC 2022. Karena apa? Karena ingat sekali lagi kalau ide cuma jadi ide doang gak akan jadi apa-apa. Betul. Jadi harus kita nyatain. Jadi harus benar-benar ambil kesempatan itu ya. Jangan lupa untuk di bawah ini nih linknya. Khas orang TV sih kayak gitu. Iya, jangan lupa ya. Linknya di bawah. Nah siapa tahu memang mau jadi kayak Tara Budiman ya, mau Shining Bright kayak Tara Budiman, mulai dari apa ya, dari ikutan DSC sih. Jadi seperti tadi Mas Tara bilang, untuk kalian para entrepreneur yang sudah memulai bisnis atau belum, baru mau memulai bisnis, silakan dapatkan dana hibah senilai total. Ini gede loh Mas Tara. Totalnya 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah dengan submit ide bisnis kalian ke www.diplomatsukses.com sebelum tanggal 19 September 2022. Siapa tahu Anda bisa menjadi the next Tara Budiman. Diplomat Success Challenge 2022. Wujudkan visi bisnismu dan raih hadiah total 2 miliar rupiah. Submit proposal bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 19 September 2022.